Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit di Sistem Reproduksi Hewan dan Tumbuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita ketahui dulu nih tujuan pembelajaran hari ini, yaitu untuk mengidentifikasi cara reproduksi hewan dan tumbuhan. Mengingat kembali yang materi kemarin, reproduksi adalah proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya adalah untuk menghasilkan generasi selanjutnya atau melestarikan jenisnya. Nah, reproduksi makhluk hidup ini dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Bedanya apa? Reproduksi generatif ini terjadi peleburan inti sel kelamin betina dan inti sel kelamin jantan. Sedangkan pada reproduksi vegetatif tidak terjadi peleburan. Nah, pada tumbuhan ada penyerbukan dan fertilisasi. Kemudian pada hewan ada fertilisasi internal dan eksternal. Pada tumbuhan, reproduksi vegetatifnya dibagi lagi nih menjadi 8. Ada rizoma, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas, stolon, dan spora. Sedangkan pada hewan, ini dibagi menjadi fragmentasi, tunas, dan partenogenesis. Reproduksi generatif atau seksual pada tumbuhan. Nah, ini melalui peleburan tadi kan. Peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Keturunannya yang dihasilkan tidak identik dengan induknya, sedangkan kalau vegetatif, keturunannya identik dengan induknya. Alat reproduksinya berupa bunga. Pada jantan disebut benang sari, dan alat reproduksi betinanya disebut putik. Peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik disebut penyerbukan atau polinasi. Nah, ini di sini bisa dilihat nih. Ini ada benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Sedangkan putik, nih putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan dasar putik. Selanjutnya, reproduksi vegetatif pada tumbuhan atau disebut aseksual. Nah, dibagi menjadi 8. Yang pertama ada rizoma, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya, jamu-jamuan jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Ini contoh gambarnya. Kemudian, yang kedua ada umbi lapis, yaitu batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Contohnya pada bawang merah, bawang bombay, dan bakung. Kemudian umbi batang, bagian batang yang tumbuh di dalam tanah yang mengandung cadangan makanan. Contohnya kentang dan ubi jalar. Nah, yang selanjutnya ada umbi akar, yaitu akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada singkong, bengkuang, dan dahlia. Selanjutnya ada tunas, berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Contoh tumbuhannya adalah pisang dan tebu. Kemudian nih ada tunas adventif, beda dengan tunas yang biasa. Kalau tunas adventif ini, tunasnya tidak tumbuh pada ujung batang atau ketiak, bisa tumbuh pada daun. Nah, ini contohnya yang tumbuh pada daun nih, tunasnya yang kecil-kecil. Contohnya pada tumbuhan cocor bebek. Kemudian ada stolon atau nama lainnya geragih, yaitu batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Contohnya arbei, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Kemudian ada spora, yaitu berkembang biak dengan menggunakan spora. Spora itu bubuk ya. Contohnya ada lumut dan tumbuhan paku. Nah, sekarang reproduksi generatif pada hewan. Alat kelamin jantan pada hewan disebut testis, sedangkan alat kelamin betinanya disebut ovarium. Umumnya, satu individu hanya memiliki satu alat kelamin.
Akan tetapi ada hewan yang memiliki kedua macam alat kelamin. Nah, disebut sebagai hewan hermaprodit. Nah, fertilisasi ini dibagi menjadi dua. Ada fertilisasi internal yang terjadi di dalam tubuh induk betina dan fertilisasi eksternal. Pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betina. Contoh hewannya, kalau yang internal contoh hewannya ada sapi, ada kucing. Kemudian fertilisasi eksternal contohnya pada katak, ikan. Nih, jadi telurnya ada di luar, kemudian dibuahi oleh pejantan sehingga fertilisasi atau pembuahannya terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, ini reproduksi vegetatif pada hewan. Ada 3, yaitu fragmentasi, tunas, dan partenogenesis. Kalau fragmentasi, fragmen artinya bagian. Kalau fragmentasi berarti individu baru yang terbentuk dari bagian tubuh yang terbagi-bagi. Jadi misalnya ini ada cacing nih, cacing planaria. Cacing planarianya ini terpotong bagiannya, bagian kepala ini bagian tengah dan bagian ekornya. Nah, bagian kepalanya akan membentuk individu baru lagi. Bagian ekornya pun akan membentuk individu baru lagi. Berarti bagian-bagiannya ini akan membentuk individu baru. Kemudian tunas pada hewan, individu baru terbentuk dari tunas. Ini contoh hewan yang bertunas di laut ya ini. Kemudian ada partenogenesis, peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi. Nah, ini misalnya contohnya terjadi pada lebah. Lebah ini kan ada ratu lebahnya ya. Ratu lebahnya ini kalau tidak dibuahi oleh pejantan, maka anakannya akan tumbuh menjadi lebah pekerja atau jantan atau betina tapi yang lebah pekerjanya. Sedangkan kalau dibuahi, kalau sel telurnya dibuahi, maka akan menjadi ratu atau pejantan. Selanjutnya ada metamorfosis. Pada hewan tertentu terjadi perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa yang disebut metamorfosis. Nah, metamorfosis dibagi menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ini contoh yang sempurna pada kupu-kupu dan tidak sempurna contohnya pada belalang. Nah, kita langsung lanjut nih tugas di buku paket. Nah, silakan kerjakan halaman 54 di buku paket IPA kelas 9. Nanti hasilnya difoto kemudian kirim ke WhatsApp Miss Merit. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.